Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami, saya Ikhlasul Amal dan Ustadz Hanif. Alhamdulillah ya. Nah, kembali lagi kita akan membahas tentang lanjutan bagaimana zaman jahiliyah itu terjadi dan bagaimana nabi yang hidup di zaman itu menanggapi hal tersebut itu. Setelah kemarin kita tahu bahwa respon pertama nabi menghadapi zaman jahiliyah itu adalah ke Gua Hira untuk merenung dan melihat keadaan sekitar, bagaimana solusi yang bisa ditawarkan gitu. Dan akhirnya turunlah beberapa ayat tentang, kemarin kita telah membahas tentang Iqra, bacalah. Bagaimana bacaan itu harus kita baca kan begitu. Nah, sekarang lanjut ke selanjutnya adalah respon Nabi terkait perintah Tuhan untuk membaca. Maknanya itu bagaimana dan apa inspirasi yang bisa kita ambil dari hal tersebut gitu di kehidupan ini. Nah, monggo silahkan. Oh ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan apa yang pernah menjadi bahasan kita kemarin, dan pokok bahasan kali ini adalah pertanyaan Mas tadi. Respon Nabi terhadap perintah Tuhan, yaitu membaca. Apa yang terjadi pada Nabi setelah itu ketika beliau mendapatkan wahyu. Kalau dalam satu riwayat dijelaskan setelah turun surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu perintah membaca, kemudian dari bacaan itu adalah Rabbukal Akram, maka Allah akan memuliakan kamu. Siapapun yang membaca berarti dia berpengetahuan, baik itu membaca tanda-tanda alam, membaca permasalahan sosial, kemudian berusaha meningkatkan curiosity, yaitu rasa kepenasaran untuk selalu menggali solusi dari setiap permasalahan. Makanya Allazi 'allama bil qalam, dia pun bisa merangkaikan solusi dari setiap permasalahan. Alamal insana ma lam ya'lam, ketika solusi itu bermunculan dari setiap permasalahan di sekitar, maka akan mendapatkan pengetahuan baru, menelurkan apa yang menjadi pemahaman dan menghapus daripada hal-hal jahiliyah yang tengah terjadi di masa itu, seperti ketimpangan sosial, seperti ketiadaan akan Tuhan dalam diri manusia, seperti manusia saling memperbudak satu sama lain, saling menyembah berhala, kemudian mereka pun tidak tahu menahu mengapa mereka harus melakukan tradisi yang itu menghambat kemanusiaan mereka di situ. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad kan sudah dikasih clue untuk membaca dan berpengetahuan. Maka turunlah surat yang kedua, yaitu surat Al-Qalam. Sebagaimana petunjuk Allah dalam surat Al-Alaq, Allazi 'allama bil qalam, maka surat Al-Qalam ayat pertama adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi kolam dan apa yang mereka tuliskan. Wal qalami wa ma yasturun, karena ini adalah perintah. Ketika kamu mengetahui sebuah kebenaran wahai Nabi Muhammad, maka sampaikanlah kebenaran itu, sehingga kebenaran itu akan menghapuskan kejahiliahan yang ada, dan itu akan membekas dalam diri manusia sehingga akan memunculkan pemahaman-pemahaman baru. Gitu. Berarti begini, wujud kolam, tentang pertama pertanyaan yang terlintas di pikiran saya adalah bagaimana wujud kolam ini ditarik sebagai wujud karya untuk berkomunikasi atau untuk menyelesaikan masalah. Seperti kita tahu bahwa dasar dari kemarin kita membahas tentang zaman jahiliyah dan munculnya Islam pertama atau muncul turunnya risalah kenabian pertamanya terkait bagaimana mengatasi satu masalah sosial gitu. Nah, ini
apa makna yang ingin Allah sampaikan terkait kenapa kita harus beragama, terus menyelesaikan permasalahan itu sejalan dengan toolsnya adalah ilmu pengetahuan, tentunya dengan pengetahuan sendiri dan menyampaikannya untuk membawa perubahan begitu. Jadi menurut Anda bagaimana wujud kolam itu sebagai contoh karya seorang Muhammad sang Nabi? Muhammad Rasulullah ketika dia diberi pemahaman, yaitu bacalah, lalu hasil dari bacaan itu adalah ilmu pengetahuan, beliau langsung mendapatkan predikat Rasul atau penyampai. Karena makna dari Rasul adalah penyampai kebenaran. Makna dari Nabi adalah pembawa berita besar bahwasanya seorang manusia itu pasti memiliki banyak sekali masalah dalam hidupnya, dan masalah ini disebabkan karena hal-hal yang dia itu harus memikirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Nabi Muhammad itu berdasarkan rasa penasarannya itu kemudian melihat permasalahan sosial, dan permasalahan yang paling muncul adalah tidak mengenal Tuhan sama sekali. Maka ketika membaca alam sekitar, membaca tanda-tanda alam bahwasanya ada keberadaan Tuhan yang bisa membuat keseimbangan atau harmoni dalam kehidupan, maka harmoni itu harus diraih. Kenapa kita harus beragama? Karena dengan kita beragama, maka kita pun akan mendapatkan harmoni pengetahuan, dan pengetahuan itu akan membawa kita pada kehidupan yang nyaman. Seperti kalau kita dalam surat Al-Fatihah membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, adalah jalan untuk menuju pada tujuan. Karena sejatinya manusia itu berasal dari sebuah ketiadaan, kemudian diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemana manusia akan pergi selanjutnya ketika sudah meninggal nanti? Itu kan menjadi pertanyaan universal seluruh manusia. Kemana kita akan pergi? Maka Rasul Muhammad SAW menawarkan narasi akhirat, bahwasanya kita besok ketika meninggal akan menuju pada surga. Dan di surga nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama di dunia. Maka perbuatan-perbuatan baik apa yang dilakukan selama di dunia ini adalah dengan kita itu memperbaiki diri, memperbaiki lingkungan, dan juga mencapai pada tujuan-tujuan untuk meraih pada predikat yang tertinggi. Ya, seperti itu. Berarti intinya Islam datang itu pertama memberikan satu tujuan hidup. Ya, tujuan. Maka tujuan itu diraih dengan pengetahuan. Yang kedua ya tadi toolsnya itu harus berpikir atau dengan menelurkan informasi berupa ilmu pengetahuan begitu kan. Iya. Nah, kadangkala banyak sekarang orang-orang berpikir begitu. Orang-orang berpikir ya katakanlah let's say lurus, berpikir yang lurus, yang benar sesuai konteks ini gitu. Terjadi di surat ayat kedua Al-Qalam tentang penekanan bahwa Nabi itu bukan orang gila begitu. Nah itu kan sebagai, saya lihat sebagai satu pesan Tuhan tentang bahwa kaum berpikir ini, Muslim ini loh, seharusnya kamu pede aja gitu. Dan kondisi sosialnya memang kamu itu akan dijadikan sebagai gunjingan atau sebagai dicap sebagai orang gila gitu. Nah tentunya bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut begitu? Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang berakal melihat bahwasanya di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala, dan 360 berhala itu disembah padahal dia hanya patung yang tidak bisa melakukan apapun. Diberikan sesajen, diberikan wewangian, kemudian dimintai doa seperti itu.
Dan Nabi Muhammad ketika itu melihat ya ngapain juga gitu orang harus menyembah patung kan gitu. Dan kemudian selain menyembah patung juga orang-orang itu juga fanatik terhadap kelompoknya, yaitu dengan mengutuskan salah satu tokoh di situ. Apa yang dikatakan tokoh itu dia ikut, padahal itu sesuatu hal yang tidak baik. Seperti wah kita diremehkan oleh kaum itu, maka kita pun harus berperang dengan mereka. Orang-orang pun ikut seperti itu sehingga terjadi perang Aws dan Sufyan selama 30 tahun gitu. Tawuran lah ya. Tawuran itu 30 tahun. Karena apa? Ya karena ini adalah kaum saya gitu, saya harus membelanya gitu kan. Itu nggak masuk akal sama sekali. Nabi Muhammad kan juga melihat ini ngapain orang minta sama berhala, kan nggak masuk akal sama sekali gitu. Ketika ditanyain kenapa kamu seperti itu, ini sudah menjadi tradisi. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan kita di sini gitu ya. Kenapa kamu sebagai budak kok tidak mau memerdekakan diri sendiri? Ya saya nggak bisa apa-apa gitu, budak dan sebagainya. Maka pemikiran-pemikiran anti ilmu pengetahuan itulah yang meresahkan Nabi. Maka kita itu sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kemudian mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing, maka sejatinya kita itu merdeka, mempunyai pemikiran sendiri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan pada kita itu akal budi. Maka dengan akal budi itu adalah tolak ukur terhadap kebenaran, di mana tujuan-tujuan manusia itu adalah untuk menuju pada perdamaian. Maka perdamaian itu merujuk pada kebenaran, apa yang benar untuk dilakukan, dan kebenaran itu merujuk pada sebuah pembuktian, bahwasanya pembuktian tentang nilai-nilai moral yang baik itu seperti apa gitu. Kamu itu budak hanya status ketika di dunia, sedangkan kamu itu sebagai hamba bisa menyembah pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak bisa diraba, yang tidak bisa dilihat, tetapi ya sebagaimana adanya, menciptakan dunia dengan keseimbangan. Maka sesuatu yang menghancurkan keseimbangan itu seperti penindasan, seperti perbudakan satu sama lain, seperti peperangan, itu harus dihentikan sekarang juga. Kan Nabi Muhammad menyampaikan nilai itu gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad disangka langsung oleh para pembesarnya langsung, Quraisy. Muhammad, kau itu gila, kau itu menentang tradisi nenek moyang kita. Padahal semua orang berpikir seperti itu. Semua orang berpikir bahwasanya Quraisy itu yang tertinggi, bahwasanya Lata, Uzza, Manat itu adalah simbolisme berhala yang diagungkan. Kalau tidak pada simbolisme, maka pada siapa lagi? Padahal nenek moyang kita sudah melakukan itu selama ratusan tahun, sudah melakukan kebiasaan seperti ini selama lama sekali, dan kita pun baik-baik saja gitu, kata kaum kafir Quraisy. Mengapa kamu ngomong seperti itu? Kamu itu berasal dari mana? Referensinya kan gitu istilahnya. Tapi di sisi lain, di dalam hati mereka mengatakan, ya dikatakan Muhammad itu sebenarnya benar. Kita juga mengenal Allah sebagai Tuhan, bukan berhala-berhala itu. Makanya dia itu hanya simbol terhadap kebanggaan kita saja, fanatisme kita saja. Dan mereka kaum kafir itu juga tidak punya argumen untuk menolak kebenaran, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah sebenarnya gitu. Seperti menahan sebagian harta untuk orang-orang sehingga kebanyakan budak itu tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri gitu, atau melakukan hal-hal yang tidak manusiawi seperti peperangan dan sebagainya gitu untuk kepentingan kelompoknya masing-masing. Maka dari itu mereka tidak punya argumen kecuali menyerang pribadi Nabi Muhammad. Kau orang gila gitu, kata kaum kafir Quraisy, karena mereka tidak punya argumen. Tapi langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Tuhanmu wahai Muhammad, engkau bukanlah orang gila, karena yang kamu sampaikan adalah kebenaran. Begitu. Nah, berarti kesimpulannya begini sih. Islam hadir atau maksud Allah bahwa
kita itu harus berpikir dan pede aja ketika kamu berada di satu komunitas gitu atau di satu masyarakat gitu. Kamu itu melihat kebenaran, tetapi orang di sekitar Anda itu melakukan kejahiliahan gitu. Nah, disangka orang gila itu biasa berarti kan gitu. Biasa, karena lebih berkesadaran. Berkesadaran. Dan tentu Allah tidak menutup ayatnya dengan tidak sampai situ saja gitu. Masih ada lanjutannya gitu. Allah memberikan satu tujuan, why, kenapa kamu harus menyampaikan, atau kenapa dalam konteks ini kan kenapa kamu harus berkarya begitu, menciptakan kolam tadi, menciptakan perubahan tadi. Menurut saya sih ayat 3 dan 4 itu adalah tujuan dari surat Al-Qalam, berkarya dan ciri karya yang benar. Bagaimana pendapat Anda terhadap hal ini? Bisa dibuka ayatnya dulu ya. Dengan Al-Quran. Kalau ya 3-4 seperti apa itu. Tapi kalau ayat kedua tadi kan klaim dari Tuhan, dan dengan nikmat Tuhanmu engkau bukan orang gila, wahai Muhammad gitu ya. Karena yang disampaikan itu kebenaran. Apakah sebenarnya kebenaran itu adalah sesuatu yang memang sebagaimana mestinya terjadi, dan itu bisa mempermudah hidup kita lebih baik sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan, pemahaman baru yang berupa inovasi. Ya, ayat 3-nya begini. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar dan tidak terputus-putus, atau dapat diartikan ini sebagai narasi akhirat kan. Wah, ayat inovasi itu. Nah, iya. Tidak terputus-putus. Iya. Itu bisa dimaknai begitu, tapi kan saya melihat ini sebagai satu tujuan kan. Berarti kan Nabi Muhammad itu membawa risalah tujuan hidup manusia itu tidak terikat hanya pada dunia saja. Oh iya. Ini tujuan long lasting sampai ke akhirat gitu. Nah, terus ayat 4-nya selanjutnya adalah ini yang di bumi. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Atau kalau kita gabungkan dengan ayat sebelumnya begitu, ini kan kita berpikir dengan logika sederhana saja begitu, terkait orang gila tadi. Nabi Muhammad disangka orang gila, bahwa sebenar-benarnya menurut saya bahwa yang berbudi pekerti luhur itu mungkin yang disangka orang gila di satu komunitas jahiliyah itu sendiri begitu. Jadi ini banyak loh terjadi sekarang. Jangan kira bahwa sekarang itu bentuk kejahiliahan itu cuma berganti kostum saja kan begitu. Ya mungkin bisa lah begitu. Ya, jadi kan kemarin kita juga membahas tentang bagaimana krisis tujuan hidup di zaman ini, apalagi di usia anak-anak muda seperti ini sampai umur 40 tahun, ada yang mungkin berputus asa sampai gantung diri, ada itu karena ketidakadaan tujuan tadi, ketidakadaan narasi akhirat tadi gitu. Nah, menurut saya ayat 3-4 begitu. Nah, monggo silahkan diluruskan begitu. Bagaimana pembacaan yang benar terkait ayat 3-4. Kalau logika sederhana saja kan yang saya sampaikan tadi, monggo silahkan. Apa yang disampaikan Mas Ikhlas itu tadi ya saya nggak berhak meluruskan, karena itu merupakan sebuah pendapat yang baik. Maka cara membaca Al-Quran pun juga harus seperti itu. Kita mempunyai pendapat sendiri-sendiri, tidak harus dengan tradisi. Dan itulah yang namanya petunjuk Quran, menjelaskan atau bayan. Maka tadi Nabi Muhammad kenapa di ayat yang ketiga itu dan kok mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya? Ya, karena definisi orang gila yang disangka gila menurut kaum kafir Quraisy itu adalah berbeda dengan mereka atau mentalitas kawanan gitu. Ketika ada sesuatu yang berbeda pada sesuatu itu hal yang baik gitu ya, maka ini menghilangkan, ini sangat tidak baik, itu bisa mengancam tradisi kita kan di situ.
maka itu disangka sebuah kegilaan. Padahal apa yang beliau sampaikan itu memudahkan dalam kehidupan. Maka kalau kita melihat orang gila yang benar dalam artian berada dalam jalur kebenaran, maka orang gila itu bukan gila secara musibah, tapi gila secara dia itu memberikan kemudahan dalam hidup, memberikan lebih banyak lagi kedamaian dalam hidup, mengembalikan lagi manusia pada fitrahnya, kemudian menajamkan akal manusia sehingga bisa melihat ayat-ayat Tuhan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan melahirkan inovasi baru. Mulai inovasi baru yang bahkan ya 10 tahun berikutnya Nabi Muhammad pun bisa langsung mendeliver ini ke Afrika Utara, ke Ethiopia, ke Yaman, ke kaum-kaum yang sangat jauh sekali gitu, dan menyatukan semuanya dalam satu nilai ide yang tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, selanjutnya begini, uniknya di ayat kelima itu Allah sampaikan, Allah membuat ayatnya begini, wah jos sekali. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila ya. Nah, berarti ini sebagai satu petunjuk bahwa in the end of the day begitu, bahwa siapa yang gila itu akan terbukti begitu dengan kalau kita tetap berjalan di jalan yang lurus dan melakukan perintah Allah ini, ya, ini akan tampak nih di satu komunitas ini bagaimana siapa yang gila di antara kita gitu. Simpelnya gitu. Ini menjadi sangat menarik. Menurut Anda bagaimana? Kita bahas sedikit-sedikit. Karena perintah pertama Allah Subhanahu wa taala tadi kan iqra atau bacalah atau berpengetahuanlah gitu ya. Sedangkan yang dilakukan kaum kafir Quraisy adalah kamu jangan keluar dari tradisi kita di sini. Kamu jangan menyampaikan sesuatu yang aneh wahai Muhammad. Maka yang kamu sampaikan itu sebuah kegilaan gitu. Nah, padahal Nabi Muhammad mengajak mereka untuk berpikir. Kemudian habis berpikir maka berketuhanan, berkesadaran. Dan berkesadaran itu adalah kita tidak dijajah oleh siapapun kalau jiwa kita memiliki nilai-nilai kebenaran gitu, sehingga bisa berkarya. Al-Quran tadi gitu, meninggalkan jejak kebaikan yang bisa dilanjutkan, yang menghasilkan pahala yang tidak putus-putusnya atau kebaikan yang terus-menerus. Tapi orang-orang kafir itu pengen melindungi status sosial mereka, pengen terus perbudakan itu ada, pengen terus penindasan antar kaum itu ada, peperangan satu sama lain itu ada gitu. Kemudian pengen terus penyembahan berhala, sesuatu simbol-simbol yang kosong itu dilakukan terus-menerus gitu ya. Ya siapa di antara kita yang gila sebenarnya? Sesuatu yang buruk dilakukan padahal itu adalah buruk menurut akal pikiran, tetapi terus dilakukan hanya gara-gara tradisi. Itu kan sebuah kegilaan. Maka Allah pun menantang ya, kelak kita akan melihat ya, siapa sebenarnya kita yang gila. Nanti jadinya bagaimana mereka itu. Kalau yang sudah-sudah akan terdistraksi oleh zaman dan dilupakan, karena mereka berkehidupan dengan cara yang salah. Seperti itu. Saya lanjutkan ayat 7 ini, kita masih membahas Al-Quran. Ayat 7-nya, sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Nah, menurut saya begini nih, kita membaca Quran ini kok sejelas ini ya? Kenapa kita harus takut terhadap interpretasi pribadi terhadap terjemah Quran gitu? Ya tentunya ya mungkin ada sanad keilmuan dan lain-lain mungkin yang harus kita patuhi dan lain-lain, tapi untuk diskursus pribadi dan diskursus dengan teman sejawat kata anak begitu ya, untuk mengembangkan pengetahuan itu menurut saya fine-fine aja begitu.
Nah itu apakah salah begitu atau enggak ya nanti kita bahas itu lebih lanjut. Ya kalau jawaban simpel dari saya ya dengan melanjutkan apa yang kita bahas kemarin ya. Ya karena kita melanggar ayat pertama. Iqra, bacalah secara pribadi, bukan suruh orang lain yang membaca. Maka gunakanlah akal pikiran kita sendiri untuk berkesadaran. Jangan menggunakan kesadaran orang lain. Karena kita nggak tahu rasio masing-masing. Allah sudah menganugerahkan kita akal yang baik gitu ya. Kalau kita sudah berpengetahuan, bacalah gitu, maka kita pun melanjutkan ilmu pengetahuan itu untuk inovasi dengan menyampaikan kebenaran seperti Nabi Muhammad. Itu bahkan diwajibkan dalam surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan di situ. Lah, apa yang ingin kita tuliskan kebenaran ya gitu. Kalau kita tidak mengupdate pengetahuan lagi, kalau kita tidak membaca Al-Qur'an sendiri dengan cara yang membaca Al-Qur'an itu Al-Qur'an jelas sekali padahal itu ya. Nah, itu ketakutan dari mana? Nah itu. Nah ini ayat 8-nya menarik. Bahwa maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah ini, aduh, ini ngeri sih ya. Lanjut saja ini. Iya, sudah jelas. Ayat 9-nya mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak atau compromise begitu. Nah ini jadi satu ciri-ciri ini kalau ada orang yang begini ini nih. Iya, kompromis terhadap apa? Apa memaklumi sebuah kejahatan gitu. Ya. Nah ayat 10-nya juga, ayo ini masih lanjut dan berkaitan gitu. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Nah kita tahu kan ini, wah di zaman ini kita sudah cukup tahu bahwa di sekitar kita ya banyak lah ya. Ayat 11-nya suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. Aduh itu sangat jelas sekali itu. Lanjutnya ayat 12, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Ayat 13-nya yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. Menurut saya ini kok jelas-jelas semua ya ciri-cirinya. Ya, ini apalagi yang harus kita ragukan kan begitulah menurut saya begitu. Nah ini ayat 14-nya ini sudah tidak bisa terbantahkan bahwa di komunitas kita, maksudnya komunitas masyarakat ini Indonesia kita lah menghela nafas karena dia kaya dan banyak anak. Kok ciri-cirinya begitu ya begitu. Terus ayat 15-nya, apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya dia berkata ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Dan ditutup dengan ayat 16-nya, kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Nah ini menurut Anda ini belalai ini apa ini? Dari konteks pembacaan ayat tadi ya. Iya. Ini tanda-tanda loh ini. Apa yang tanda? Ya pertanyaannya jangan yang ke belalai itu gitu. Karena itu sir atau rahasia Allah Ta'ala kan besok di akhirat gitu. Tapi kita bahas konteks gitu ya. Iya. Masyarakat berliterasi rendah dengan informasi yang mereka tutup sendiri gitu atau kemampuan berpikir yang tidak mereka gunakan, maka mereka itu lebih banyak berkomunikasi dengan simbol-simbol, lebih banyak menilai dengan simbol-simbol yang ada secara fisik. Seperti dulu kaum yang paling perkasa itu adalah yang berhalanya paling besar, mana tahu sama itu barang pun gede-gede gitu. Maka apa yang paling besar berhalanya maka itulah yang dipatuhi disembah gitu. Kemudian siapa yang paling hebat adalah yang paling perkasa pasukannya, maka kaum yang paling perkasa pasukannya itu yang paling hebat gitu ya. Apa yang paling hebat lagi adalah yang paling kaya dan punya anak buah yang sangat banyak, maka itulah yang menjadi alasan kenapa dulu ya banyak laki-laki yang diturunkan gitu, sedangkan perempuan dibunuh hidup-hidup karena untuk memperbanyak pasukan, untuk memperbanyak simbolisme nilai-nilai yang terus ditinggikan.
karena mereka tidak mengenal yang namanya inovasi baru, tidak mengenal yang namanya perkembangan teknologi untuk mengenal alam sekitar, tidak mengenal yang namanya kebaikan universal atau esensi nilai-nilai moral seperti itu yang sebenarnya lebih esensi. Karena kalau manusia lebih esensial, lebih berpengetahuan, siapa yang terbaik adalah yang memiliki banyak pengetahuan dan bijaksana, maka tidak dibutuhkan simbol-simbol itu. Nah, sehingga ketika kekayaan menjadi simbol status sosial masyarakat di situ, dan tanpa digunakan kekayaan itu untuk sesuatu hal yang baik tentunya ya, maka itulah ciri masyarakat yang bermental rendah. Iya. Kalau banyaknya suku atau pasukan digunakan sebagai simbolisme status sosial, maka itu adalah ciri mentalitas kawanan. Dia akan mudah dikendalikan seperti domba, seperti sapi, seperti hewan ternak. Nah, berarti kesimpulannya kan begini, bahwa ciri-ciri ini kita jangan, yang pertama jelas tadi ya, ada konteks belalainya tadi ya. Itu yang itu rahasia Allah, kita jangan fokus ke itu, tapi fokus ke cirinya begitu. Nah iya, ciri-cirinya itu. Nah ini menurut saya ini juga sebagai satu ayat yang jelas terkait penekanan bahwa ciri ini harus kamu hindari begitu, yang harus kamu waspadai begitu kan. Iya. Terus kalau ada ciri-ciri ini, maka Anda harus melakukan perubahan begitu. Wah iya. Nah, dan kita tahu ini sebagai rahasia umum bahwa ciri ini banyak di sekitar kita. Dan bagaimana kita mengejawantahkan pengetahuan ini, nanti kita harus ngapain sih, dan kita harus bagaimanapun pembahasan kita akan menuju ke sana dan makin mengerucut apa yang harus kita lakukan. Ya silakan closing statement lah. Kalau sebelum itu benar dulu. Jadi gini, orang ketika berpengetahuan dan memiliki pemahaman yang baik, bijaksana, dan dia berharap sebuah kebaikan, maka sebenarnya kan bebas untuk berpendapat apapun. Sebenarnya itu ya, tidak perlu takut represivitas siapapun gitu ya. Kenapa orang di situ ada ciri-ciri dia itu suka berbohong, fitnah, kemudian mencela, menyampaikan kata-kata kasar dan sebagainya, kan dalam rangka untuk menahan kebenaran itu supaya tidak disampaikan, atau mengambil otoritas yang bicara, bahwa yang bicara itu adalah yang paling banyak ngomong gitu, atau yang paling banyak mengatakan sesuatu. Maka dari itu, kalau kita takut dengan sikap-sikap yang tercela seperti itu, maka sebenarnya kita pun harus melawan sikap-sikap yang suka bersumpah, suka apa dan sebagainya. Karena itu adalah perilaku orang yang suka merendahkan satu sama lain dan menutup kebenaran dalam rangka agar mereka lebih unggul, dengan mengungguli tanpa ilmu sama sekali. Seperti ketika kita berada dalam satu komunitas, kemudian tiba-tiba kita dibully tanpa sebab gitu, bukan untuk asik-asikan sebenarnya gitu, tapi dalam rangka untuk meninggikan status sosial mereka. Maka itulah yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, meninggikan status sosial. Sudah dibully, atau saya punya barang ini, sumpah ini bagus sekali dan sebagainya. Itu kan mengambil otoritas bicara, tapi tanpa klaim terhadap pengetahuan tentang sebuah barang ini seperti apa gitu. Nah, Nabi Muhammad ini mengajak kita untuk berakal, untuk membaca. Inilah yang sangat dihindari oleh kaum kafir Quraisy yang berusaha membangun barrier atau benteng pertahanan terhadap ideologi mereka gitu. Jadi menutup pemikiran sebenarnya, menutup diri. Padahal Nabi Muhammad ya semuanya ya harus dibaca, semua itu harus diilhami gitu, tapi dengan petunjuk ilahi, wahyu, untuk menjawab tantangan sana gitu. Ya terima kasih, kita akan lanjutkan di ke depan, makin asik lagi tentang bagaimana ayat-ayat Allah ini mengilhami kita untuk berkarya gitu.
Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berkarya. Jangan takut.